Iya. Karena ternyata kata-kata simpel itu tadi, kalau kita tidak nahan, coba jenengan kalau mau ngucap itu kadang-kadang ya kalau dipikirkan lah, ini kalau saya ucapkan itu manfaatnya ada enggak sih? Seperti itu. Kadang yang menahan kata-kata itu lebih bermanfaat daripada banyak ngomong yang ternyata tidak mempunyai imbas terhadap orang, apalagi sampai membuat orang yang mau hijrah itu jadi ya nuwun sewu gitu. Sakit hati. Makan sate wajar enggak? Wajar. Karena kita sudah berusaha, bukan berarti kok kita aku Pak bantu kayak ben di traktir sate ya, itu ngelerunya di situ kadang. Wah, kita jadi berubah niatannya, pengen bantu orang biar dapat balasannya. Tapi Allah kan janjikan apa? Ketika kita bertakwa akan didatangkan rezeki yang tidak terduga-duga, itu di situ sebenarnya. Oh tiba-tiba ada yang, mas, melu aku, seperti itu. Yang jejak itu tadi. Kenapa kita pernah nyangka? Wah, bakal kepat jejak kau ya mesti. Menghubungi aku. Jangan seperti itu. Kita jangan terlalu pede dulu. Jangan-jangan malah mau nagih utang. Waduh, kayak ini mau nagih utang ini orangnya, seperti itu. Seperti itu. Seperti ini diriwayatkan ada sebuah hadis dari hadis arba'in ini dari Mu'ad bin Jabal. Abu Dar Al-Ghifrani radhiyallahu anhu, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini dimanapun engkau berada nih. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan sebelumnya. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi orang yang bertakwa itu sebagaimana kita gambarkan tadi, bukan orang yang bersih, tidak pernah kejeglong. Kalau lubang yang kecil itu apa? Jenengan kalau pas suatu saat ngebut itu bisa hindari? Ya kejeglong saja. Artinya kan pernah. Bukan berarti orang yang bertakwa itu tanpa dosa sama sekali, ya. Tapi apa? Ketika dia melakukan satu kesalahan, baik itu kecil maupun besar, dia segera bertobat dan dilanjutkan dengan amal soleh yang lebih baik. Menolong orang, membaca Quran misalkan. Kalaupun toh kita tidak punya amal soleh, kita banyak berzikir. Apa zikir itu tidak manfaat? Pasti ada manfaatnya. Tapi bukan sekarang. Kalau jenengan mau sekarang, ya tidak bisa instan. Kan ada orang yang mengamalkan zikir. Zikir itu setiap hari, istighfar setiap hari, sampai bertemu dengan Imam Hambal. Ya. Pernah ya dengar ceritanya? Imam Ahmad bin Hambal itu sampai pergi ke suatu negeri yang bernama Irak. Beliau itu pergi jalan-jalan ke Irak itu tidak punya tujuan. Aneh nih. Beliau itu sampai bingung lah, saya itu harus pergi ke sini itu untuk apa? Beliau itu sampai makan di sebuah masjid. Mau makan makanannya beliau beli dari luar itu sampai dimarahi sama pengurus masjidnya. Mas, tidak boleh makan di sini. Tapi tidak tahu orang itu kalau yang dimarahi itu ulama terkenal. Tidak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal di situ Imam Ahmad itu sangat terkenal. Diusir dari masjid, sampai makan itu di teras pinggiran. Lah, mau makanlah, beliau istirahat di situ. Karena sudah bekalnya sudah mau habis kan, merasa lapar lagi. Melihat kudaruh ada bakul makanan itu tadi. Yang orangnya itu ketika ngeladeni Imam Ahmad itu mulutnya kumak-kumik terus. Iya, ternyata istighfar terus setiap ngerajani, motongi sebuah makanan yang dihidangkan mau dibeli Imam Ahmad itu kumak-kumik itu. Kemudian Imam Ahmad itu bertanya, hei penjual makanan, apa yang kamu lakukan? Kok mulutmu itu kok tidak pernah berhenti dari bergerak-gerak? Apa sih yang kamu ucapkan seperti itu? Wah, saya itu senantiasa istighfar. Nggak tahu ini kalau Imam Ahmad yang datang, yang pembelinya itu. Saya selama menjalankan istighfar ini, semua keinginan saya itu sudah terpenuhi. Apapun yang saya inginkan, Masya Allah nih, punya keinginan banyak sudah terpenuhi semua, kecuali satu. Apa itu? Imam Ahmad tadi penasaran, apa itu yang belum kamu terpenuhi? Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliaunya kaget, Masya Allah. Saya itu dipanggil ke Irak jauh-jauh datang
jalan-jalan ternyata diusir dari masjid ini hanya untuk menemui kamu. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa nih. Gara-gara istighfar. Kalau jenengan istighfar kok pengen ketemu Adi Hidayat mungkin. Mungkin saja didatangkan ke sini kok tiba-tiba datang ke rumah jenengan. Wallahualam. Tidak ada yang tahu. Itu. Ternyata di situ nih. Ternyata kekuatan istighfar itu sangat luar biasa. Itu sampai ada riwayatnya. Dan di sini Abu Hurairah juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam, sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan. Berkata baik atau diam itu tidak mudah nih. Ternyata lebih memilih diam itu kadang orang ngerasa wah aku nek menang yo ngerone kalah mesti. Mengalah itu bukan berarti kalah. Ketika kita tidak mampu menasihati orang lain, kalau toh kita mengucap itu kok jadi menyakiti orang lain, mending kita diam. Daripada ucapan kita itu justru menjadikan orang lain itu mundur dari hidayah. Kok bisa? Bisa. Wah tumben sampai kok kita di masjid. Kira-kira orang itu kalau dikatakan seperti itu tersinggung tidak? Iya simpel ya. Padahal kan kita tidak ada maksud itu. Padahal itu maksudnya guyonan nggak ada. Tumben mas sampai kita di masjid. Tumben sampai kita di pengajian. Masih orang mangkat. Iya, tidak mangkat. Isin. Waduh, ternyata aku nek ketok ning pengajian iki dikira meh tobat. Iya. Karena ternyata kata-kata simpel itu tadi, kalau kita tidak nahan, coba jenengan kalau mau ngucap itu kadang-kadang ya kalau dipikirkan lah. Ini kalau saya ucapkan itu manfaatnya ada enggak sih? Seperti itu. Kadang yang menahan kata-kata itu lebih bermanfaat daripada banyak ngomong yang ternyata tidak mempunyai imbas terhadap orang. Apalagi sampai membuat orang yang mau hijrah itu jadi ya nuwun sewu gitu. Sakit hati. Waduh. Masa Allah kita itu ngeret satu orang buat ngaji saja ngajaknya susah minta ampun gitu. Ini yang mau tobat malah jenengan yang jadi perantara dia jadi tobat. Ini gimana? Nah itu kadang kata-kata itu Masya Allah memang kami pun sangat berhati-hati sekali di situ ternyata. Yaitu kadang kita itu terlalu berlebihan, kadang kita itu merasa kita itu sudah sholatnya di sop depan terus nomor 1, kalau dia di nomor 1 itu rasanya gimana gitu, malu kita sama sebelahnya sama temennya gitu. Yeah. Ada yang seperti itu sampai di sop ketiga itu malunya minta ampun. Bahkan mungkin ya milih daripada di sop ketiga milih yang masjid liyane sing nggak biasa di situ. Sop podo-podo telat ora sing ngerti. Ada yang seperti itu. Karena apa ya? Karena manusia tadi. Harusnya kita malunya sama Allah.